Halo semuanya, balik lagi dalam video pembelajaran kali ini kita akan bahas salah satu soal berkaitan dengan energi pada gerak parabola. Nah, dalam tipe soal seperti ini kita akan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik ya. Apa itu hukum kekekalan energi mekanik? Intinya adalah bahwa energi itu kekal, tidak akan berubah atau tidak akan bertambah ataupun berkurang nilainya, sehingga berlaku energi mekanik awal itu akan sama dengan energi mekanik akhir ya. Oke, jadi langsung aja ini kita baca soalnya bareng-bareng. Aldi sedang bermain sepak bola dan menendang bola dengan kecepatan sebesar 10 meter per second membentuk sudut elevasi 60 derajat terhadap sumbu X. Katanya massa bolanya adalah 200 gram. Kecepatan gravitasi 10. Yang ditanyakan yang pertama adalah berapa sih energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik benda saat awal ditendang oleh Aldi. Gitu. Kemudian yang B itu adalah ketinggian maksimal bola dihitung dari permukaan tanah. Nah, ini kita gambarin dulu. Ya. Nah, ini teman-teman harus bisa memastikan dulu ya, kira-kira bentuk lintasan yang dibentuk oleh bola itu apa ya. Ini kenapa gambarnya begini ya. Ini dia nggak mau, nih nggak apa deh, kita putar aja. Ya. Hmm. Hmm. Kayaknya kurang ahli dalam menggambar ya. Maklum. Oke. Jadi ceritanya kan di sini ada Aldi ya. Dia sedang bermain sepak bola, kemudian ini bolanya ceritanya ditendang itu dengan kecepatan awal dan membentuk sudut terhadap sumbu X, sumbu horizontal 60 derajat. Kecepatan awalnya itu adalah 10 meter per second. Gitu. Oke, kemudian massa bolanya itu 200 gram, kita ubah ke satuan SI, kilogram, yaitu 0,2. G-nya 10. Oke, nah itu doang. Nah, sekarang yang pertama langsung aja. Yang ditanyakan adalah energi potensial. Oke, ini kita sebut sebagai titik A ya, awal. Oke, TPA itu berarti MG AA. Nah, kamu lihat nih, M-nya adalah 0,2, G-nya 10, HA. Ketinggian di titik A. Berapa nih ketinggiannya? 0 ya, udah pasti karena dia di tanah kan. Jadi langsung aja energi potensialnya adalah 0 joule. Atau kalau kamu nanti nggak usah, saya nggak hitung pakai rumus ya, saya udah lihat kalau dia ada di lantai. Nanti nggak ada ketinggian, ya udah EPA-nya langsung. Oke, kemudian sekarang ke energi kinetik ya. EKA. EKA rumusnya adalah setengah MVA kuadrat. Oke, ini VA itu berarti kecepatan awal. Nama lain dari fenol ya. Jadi langsung aja masukin EKA itu sama dengan setengah kali M-nya 0,2, VA-nya 10 meter per second dikuadrat. Ini kita coret, ini jadi 0,1 ya. Kemudian hitung deh, KA sama dengan 0,1 kali 100. Jadinya energi kinetiknya adalah 10 joule. Gampang ya. Nah, lanjut. Kemudian yang ditanyakan adalah energi mekanik awal, berarti EMA. Nah, EMA ingat energi mekanik itu adalah EP ditambah EK. Kalau EMA berarti EPA ditambah EK ya. Jadi langsung masukin EPA-nya adalah 0, EK-nya adalah 10, berarti energi mekanik awalnya itu adalah 10. Udah deh selesai poin A. Itu. Cuman seperti itu dan pastinya gampang banget sih ya. Oke. Semoga paham. Lanjut dulu ke yang B. Oke, yang B yang ditanyakan adalah ketinggian maksimal bola dihitung dari permukaan tanah.
Sebenarnya pada saat kamu belajar gerak parabola, kamu udah punya rumus ya. Ketinggian maksimal, masih ingat nggak rumusnya apa? P0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2G. Hanya kan kita menggunakan pendekatan yang berbeda di sini ya. Jadi gimana cara cari tahunya? Yang pertama, pada saat di ketinggian maksimal, ya, pada saat dia berada di ketinggian maksimal, ciri-cirinya apa coba? Masih ingat nggak? Oke. Apakah pada saat di ketinggian maksimal ada energi kinetik? Apakah energi kinetiknya nol? Ya dong Bu, kan di ketinggian maksimal berarti dia nggak punya kecepatan lagi. Kalau nggak punya kecepatan, berarti di sini dia berhenti langsung jatuh kan ya. Nah itu konsep yang sering salah untuk gerak parabola. Yang perlu diingat adalah pada saat di ketinggian maksimalnya gerak parabola, EK-nya itu nggak nol. Kenapa? Karena di sini masih ada yang namanya kecepatan di sumbu X. Masih ada Vx kan? Nah, Vx-nya masih ada, tapi Vy-nya bernilai 0. Kenapa Vy-nya 0? Karena dia nggak bisa naik lagi, tapi dia masih bisa ke kanan. Kayak gitu. Oke, nah untuk Vx gimana cara nyarinya? Vx itu sama dengan V0 dikali cos theta. Theta-nya 60. Ini rumus dasar yang kamu harus hafal sih ya. Jadi langsung cari dulu Vx-nya, V0-nya 10, cos 60 adalah setengah kan ya. Nanti Vx itu sama dengan 5 meter per second. Nah, sedangkan Vy-nya adalah 0. Nah, di sini nanti kita bisa dapat bahwa V total di ketinggian hama itu sama dengan akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Itu sehingga kita dapat bahwa Vx-nya 5 ya. Akar 5 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Ya ini sama dong. V totalnya itu sama dengan 5 meter per second. Jadi yang perlu diingat adalah energi kinetiknya enggak nol. Jadi kita nggak bisa langsung bilang, oh energi potensialnya pasti 10. Nggak bisa kayak gitu. Oke, jadi di sini kita cari dulu nih. Energi kinetik di Hamax ya. Oke, berarti setengah mv kuadrat. Setengah, masanya masukin 0,2. V kuadratnya adalah 5. Kemudian ini kita coret. Ini 0,1. Itu kemudian kita hitung ya, coba hitung berapa tuh, 5 pangkat 2, 25 kali 0,1 berarti 2,5 joule. Oke, ini kayaknya nggak muat ya, kita kecilin aja dulu. Kemudian kita udah tahu kalau energi kinetik di ketinggian maksimal itu adalah 2,5 joule. Kemudian kita menggunakan energi mekanik ya. Energi mekanik di hama itu akan sama dengan energi mekanik pada saat di titik A. Kenapa? Karena berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu nilainya tadi adalah 10 Joule ya. Itu. Nah, kemudian yang perlu kamu ingat juga, energi mekanik hama itu berarti rumusnya adalah EP hama. Simbolnya panjang banget ya. Jadi kamu boleh pakai titik lain, namanya titik B. Ini EK hama. Oke, masukin aja nilainya. EM hamaxnya itu adalah 10 Joule. EPH max ini berarti M kali G kali H max ditambah dengan EKH max. EKH max-nya adalah 2,5. Nah, 2,5-nya kamu pindahin ke ruas kiri, ini jadinya 10 kurang 2,5, ini sama dengan M-nya masukin 0,2, G-nya 10, ini H max. Oke, 10 kurang 2,5, berarti 7,5 sama dengan 0,2 kali 10, 2 H max ya.
Berarti Hmax itu sama dengan 7,5 dibagi 2. Berapa? Max sama dengan 3,725. 3,75 ya, salah saya. 3,75 meter di atas permukaan tanah. Nah, kalau teman-teman mau pakai rumus yang udah pernah kita pelajari di gerak parabola juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi langsung masukin aja rumusnya ke sini. Ini juga nggak apa-apa, kita bandingkan ya. V0 kuadrat, V0-nya 10 berarti 10 kuadrat 100 dikali sin kuadrat theta. Sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3, jangan lupa dikuadratin dibagi 2 kali 10 ya. Ini coret nolnya. Oke, kemudian ini setengah akar 3 tuh berarti 3/4. Ini berarti 10 kali 3/4 bagi 2. Oke, nanti teman-teman bisa hitung sendiri, itu sama dengan 7,5 bagi 2, nilainya adalah 3,75 meter. Jadi, pakai cara apapun jawabannya sama. Ya, hanya karena ini materi usaha energi, kita pakai pendekatan usaha energi. Gitu ya. Jadi, yang perlu diingat adalah kamu harus paham dulu konsepnya parabola. Kapan kecepatannya 0, pada saat di titik tertinggi bagaimana energi kinetiknya, apakah 0, apakah enggak. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga teman-teman paham dan sukses buat ujiannya. Bye guys.